Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, pantas Rasulullah senantiasa mengingatkan ketika beliau menjadi khatib Jumat tentang masalah bid'ah, tentang bahaya bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap bid'ah sesat, yang sesat di neraka. Peringatan Rasulullah yang terus berulang ini mengenai masalah bid'ah karena akibatnya sangat luar biasa. Kalau seseorang, masyarakat, kelompok sudah tertanam amalan bid'ah, sudah masuk dalam perangkap amalan bid'ah, mereka akan sulit meninggalkan amalan tersebut. Dan akibat yang luar biasa lagi, amalan bid'ah ini membuat orang menjadi bodoh, menjadi dungu. Secerdas apapun dia, sebanyak apapun ilmunya, sepanjang apapun gelar kesarjanaannya, kalau dia pelaku bid'ah, apalagi pembelanya, maka ketika berhadapan dengan masalah bid'ah, amalan bid'ah yang dia lakukan, maka kecerdasannya menjadi tumpul. Ilmunya yang banyak tidak berguna lagi. Gelarnya yang panjang hanya sekedar tulisan saja. Dia menjadi bodoh, dia menjadi dungu. Ini akibat dari amalan bid'ah. Para pelaku bid'ah akan membela amalan bid'ahnya, akan mencari-cari dalih bagaimana amalan bid'ahnya menjadi legal. Ya, seperti yang dilakukan oleh Aswad Jakawi. Mereka tidak sadar, semakin mereka melakukan pembelaan, maka semakin dalam mereka terperosok amalan bid'ah tersebut dan akan sulit untuk keluar dari lubang perangkap amalan bid'ah tersebut. Kata-kata muhdatsatun itu dari bahasa Arab ahdatsa yuhditsu. Muhdatsat barang yang diada-adakan yang tidak ada. Itu nama muhdatsat. Muhdatsat barang yang diada-adakan yang tidak ada. Loh, warga NU itu bukan mengada-adakan yang tidak ada, mengada-adakan yang ada. Ya. Mengada-adakan yang ada, bukan mengada-adakan yang tidak ada. Sehingga bid'ah itu menjadi bid'ah mahmudah, bid'ah madmumah. Kalau ini satu praktek ibadah yang baik, pasti akan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Toh nyatanya ketika Nabi itu kehilangan sanak saudaranya, putri-putri beliau, Nabi itu nggak mengumpulkan sahabat, terus tahlilan, memberi makan, dapat berkat pulang gitu. Tidak ada contohnya dari sahabat dan para Nabi begitu. Kalaulah ceramah tarawih itu bagus, harusnya Nabi ada ceramah itu tarawih itu, ya kan? Apalagi kajian malam Kamis, Nabi nggak ada kajian malam Kamis. Kalau memang bagus, pasti Nabi sudah melakukannya. Nah itu logika itu kan pernah kita jadikan sebagai tema besar kita kan,
kalau gimana? Kalaulah suatu amal itu bagus, laukana khairan. Nah, seandainya amal itu bagus, pastilah Nabi sudah melakukannya, kan begitu. Padahal enggak juga, banyak perkara yang Nabi enggak melakukannya dan ternyata bagus, dan ternyata setelah Nabi wafat malah kita baru memulainya, baru mengadakannya. Baik itu terkait dengan masalah ritual ibadah yang mahdoh, ya, ataupun yang sifatnya muamalah. Yang mahdoh itu baca Quran pakai mushaf gitu loh, ya kan? Sholat pakai karpet. Masa Nabi kan nggak ada karpetnya gitu. Nah, kita sholat pakai karpet itu sekarang, itu ibadah mahdoh banget, bukan muamalah itu, ya kan? Tadinya Nabi sholat pakai sepatu, pakai sendal, kemudian kita lepas, gitu kan? Kalaulah sholat lepas sendal itu bagus, pasti Nabi sudah melakukannya. Ternyata Nabi kan melakukannya apa? Sholatnya pakai sendal, pakai sepatu, masjidnya malah nggak ada karpetnya. Nah sekarang semua masjid sedunia itu kan sesat semua, masuk neraka semua. Orang nggak sesuai dengan contoh Nabi kok. Ini bukan masalah muamalah loh, ini ibadah loh, ya kan? Di zaman Nabi nggak ada orang baca Quran tuh pakai mushaf 30 juz, itu nggak ada. Baca Quran pakai HP begitu. Apalagi pakai HP itu nggak ada, maka masuk neraka semua itu, gitu. Harusnya kan begitu. Ini kau tidak pernah sama Nabi. Saya bilang, dek, kalau kau tidak pernah pada sama Nabi, sini kau dulu. Tolong sampaikan sama itu ustadmu, jangan dia ceramah pakai mic. Karena pada zaman Nabi tidak ada mic. Ini bid'ah ini bos. Itu soal mic yang berkaitan langsung dengan ibadah. Sini kau. Pernah tak Nabi bayar zakat pakai beras? Pernah Nabi pakai zakat pakai beras? Berarti Bapak harus pakai kurma sama gandum. Berarti orang yang bayar zakat rakyat Indonesia pakai beras itu bid'ah. Maka mereka para sahabat menganjurkan selama 7 hari itu memberi makan atas nama mereka. Kirim pahala sedekah memberi makan selama 7 hari. Jadi 7 hari bukan meniru Hindu. Itu yang dilakukan sahabat. Dalilnya jelas, hadis sahih. Ya, makanya pelaku bid'ah sulit tobat. Diluruskan, diberitahu, mereka akan menentang, akan melawan, karena merasa yang diamalkannya adalah kebaikan. Itulah amalan bid'ah. Ya, amalan bid'ah ini tersamar, menyerupai syariat. Sehingga banyak orang yang masuk kepada perangkap bid'ah ini. Makanya Nabi ya pernah bersabda, ya, yang haram jelas, yang halal jelas, tetapi di antara keduanya ada yang samar-samar, ada yang subhat. Nah, maka tinggalkanlah yang samar-samar, tinggalkanlah yang subhat. Nah, tetapi Aswaja KW kan memilih yang subhat. Nah, demikian sobat-sobat. Demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.